Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza dengan NIM 2071852 dari kelas 5D Angkatan 18 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kali ini saya akan membahas mengenai praktikum mandiri percobaan plasmolisis pada sel tumbuhan daun Adam Hawa atau Rhodescaler, mata kuliah fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Suraida, SSI, MSI. Pertama kali yang saya akan bahas di sini mengenai apa tujuan dari praktikum ini. Yang kedua, landasan teori atau dasar-dasar teori apa yang mendasari praktikum ini. Yang ketiga, alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang keempat, bagaimana sih prosedur kerja dari praktikum ini. Dan yang terakhir, hasil dan pembahasan mengenai praktikum ini. Pertama, apa sih tujuan dari praktikum ini? Nah, adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk melihat peristiwa plasmolisis pada sel tumbuhan daun Adam Hawa atau Rhodescaler. Tadi kan sudah saya jelaskan mengenai apa tujuan dari praktikum ini. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu plasmolisis? Nah, jadi plasmolisis adalah peristiwa mengkerutnya sitoplasma dan lepasnya membran plasma dari dinding sel tumbuhan jika sel tumbuhan tersebut dimasukkan ke dalam larutan hipertonik atau larutan garam yang lebih dari 1%. Plasmolisis merupakan proses nyata yang terjadi sehingga menunjukkan bahwa sel merupakan unit terkecil satuan makhluk hidup. Nah, pada proses plasmolisis ini terjadi sirkulasi keluar masuknya suatu zat. Sirkulasi ini menunjukkan bahwa sel tersebut dinamis dengan lingkungannya. Plasmolisis ini biasanya terjadi pada kondisi yang ekstrim, jarang sekali terjadi pada alam. Karena plasmolisis biasanya ini terjadi dengan sengaja di dalam laboratorium dengan meletakkan preparat sel tumbuhan pada larutan yang berkonsentrasi tinggi atau larutan gula sehingga dapat menyebabkan ekosmosis. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Untuk alatnya sendiri yang pertama yaitu ada mikroskop, kaca preparat, kaca penutup, pipet tetes, gelas kimia, batang pengaduk, dan tisu. Sementara untuk bahannya sendiri yaitu yang pertama daun Adam Hawa atau Rhodescaler, larutan garam, dan air. Adapun prosedur kerja pada praktikum kali ini yang pertama yaitu buatlah preparat daun Adam Hawa dengan menyobek bagian bawah daun yang berwarna ungu sehingga dapat menghasilkan robekan yang tipis dan transparan. Langkah kedua yaitu dengan meletakkan preparat di atas kaca preparat yang telah ditetesi air lalu ditutup dengan kaca penutup. Selanjutnya langkah ketiga, amati dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10x10. Langkah selanjutnya yaitu dengan sambil terus diamati, tetesi salah satu tepi kaca penutup dengan menggunakan air garam. Selanjutnya, hisaplah tepi kaca penutup tersebut pada sisi yang berlawanan dengan menggunakan tisu. Selanjutnya yaitu fotolah objek yang menurutmu bagus. Sambil terus diamati, setelah itu kita dapat mengetahui hasil apa yang terjadi pada proses percobaan kali ini. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa daun Adam Hawa ini sebelum ditetesi air, warna ungu pada daun tersebut terlihat penuh dan merata. Sedangkan setelah ditetesi air garam, warna ungu pada daun Hawa ini berubah menjadi tidak merata, mengumpul warna-warna tersebut di bagian tengah dan di bagian tepi. Dengan demikian sehingga menunjukkan adanya pelepasan membran sel dari dinding sel. Berdasarkan hasil pengamatan pada praktik plasmolisis, saat diteteskan air, kondisi daun Rhodescaler dalam keadaan normal. Terlihat bagian-bagian sel berbentuk rongga segi 6 dengan sitoplasma berwarna ungu yang memenuhi dinding sel. Air yang diteteskan membentuk lingkungan isotonik, baik di dalam maupun di luar sel, sehingga bentuk sel menjadi normal.
Nah, ketika sel pada daun rhodioscalar ditetesi larutan garam, sel tersebut mengalami plasmolisis. Hal ini dikarenakan sel pada daun rhodioscalar diletakkan pada larutan garam dan menyebabkan sel tersebut akan kehilangan air dan juga tekanan turgor, sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti itu akan layu dan akan lebih banyak kehilangan air yang menyebabkan terjadinya plasmolisis. Tekanan terus berkurang pada suatu titik di mana protoplasma sel terkelupas dari dinding sel, sehingga menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran. Akhirnya terjadi citrosis atau runtuhnya seluruh dinding sel. Plasmolisis hanya terjadi pada kondisi yang ekstrim dan jarang sekali terjadi di alam. Biasanya terjadi secara sengaja di laboratorium dengan meletakkan sel pada larutan yang berkonsentrasi tinggi atau larutan gula sehingga menyebabkan ekosmosis. Jika diamati dengan cermat pada mikroskop, maka sitoplasma akan mengkerut dan membran sel akan terlepas dari dindingnya. Peristiwa lepasnya plasma sel dari dinding sel ini dinamakan plasmolisis. Setelah melakukan percobaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa plasmolisis ini dapat terjadi apabila sel tumbuhan itu di lingkungan hipertonik atau larutan garam, sehingga menyebabkan air akan keluar dari dalam vakuola karena tekanan osmosis. Dengan begitu, membuat sitoplasmanya menjadi mengkerut dan membran plasmanya lepas dari dinding sel. Kondisi ini dapat dikembalikan seperti sedia kala dengan memberikan air yang berperan sebagai larutan hipertonik. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai percobaan plasmolisis pada sel tumbuhan daun Adam Hawa atau rhodioscalar. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.